Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, sejarah mencatat bahwa Partai Hanura ini konsisten mewarnai pesta demokrasi Indonesia sejak tahun 2009, 2014, dan 2019. Dan kini Partai Hanura juga bersiap untuk mewarnai kontestasi pemilu 2024. Dan inilah pemirsa live event Metro TV pendaftaran Partai Hanura di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 8 Agustus 2022 bersama saya, Reno Raksa. Pemirsa, pendaftaran partai calon peserta pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memasuki hari ke-8. Hari ini ada 4 partai yang akan datang ke KPU, salah satunya adalah Partai Hanura. Partai Hanura dijadwalkan mendaftar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung melihat bagaimana proses pendaftaran Partai Hanura bersama dengan reporter Metro TV Sisilia Sinabariba. Selamat siang, Sisil. Apakah proses pendaftaran Partai Hanura sudah dimulai sampai dengan saat ini? Ya, Reno, selamat siang. Baru saja seluruh pengurus DPP dan juga DPD Partai Hanura langsung naik menuju ke lantai 2 ruang rapat utama KPU untuk mengikuti proses pendaftaran sebagai partai calon peserta pemilu 2024. Untuk kali ini, Reno, penyerahan sejumlah dokumen yang nantinya akan dicocokkan dengan data sipol oleh pihak dari KPU ini dari Partai Hanura dihantarkan langsung dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang, beserta dengan sejumlah pengurus teras ataupun pengurus DPP dari Partai Hanura. Namun yang menarik hari ini, Redo, pada proses pendaftaran Partai Hanura ini adalah seluruh pengurus DPP Partai Hanura dari berbagai wilayah di Indonesia tiba di Jakarta dan ikut menghantarkan pengurus DPP Pusat untuk mengikuti proses pendaftaran. Tidak hanya itu, kali ini seluruh pengurus DPD juga menggunakan pakaian adat daerah untuk mencerminkan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Sempat tadi, Redo, kami berbincang dengan Ketua Umum dari Partai Hanura, Osman Sabtaodang, yang optimis dan juga sudah yakin bahwa proses pendaftaran pada hari ini akan dapat berjalan dengan lancar karena Partai Hanura sudah memenuhi seluruh persyaratan, baik itu persyaratan administratif termasuk syarat dari keanggotaan dan juga syarat pengurusnya di tingkat DPD, di tingkat DPP, DPD hingga DPC. Lalu bagaimana strategi berikutnya yang akan dilakukan oleh Partai Hanura mengingat proses tahapan pelaksanaan pemilu hingga 14 Februari 2024 nanti masih cukup panjang. Reno, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM dari Partai Hanura, Bapak Servasius Serbayabadak. Pak Servasius, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kita berada di kantor KPU hari ini melihat antusiasme cukup banyak partai hari ini yang mendaftar, ada 4. Bagaimana Bapak melihat dari Partai Hanura? Ini tidak terlepas dari well planned, well organized dari pimpinan kami Pak Ketua Umum Bapak Osman Sabta yang begitu memberikan moral support untuk semua struktur pada semua tingkatan bekerja menyiapkan segala persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan turunannya PKPU. Sehingga apa yang nampak hari ini adalah visualisasi daripada semangat Ketua Umum kami untuk turut mensukseskan Partai Hanura dalam pemilu 2024 sehingga bisa menentukan arah kekuasaan bangsa dan negara. Oke. Redo dan juga pemirsa serta Pak Servasius, dapat terlihat di layar saat ini adalah proses menyanyikan lagu Mars dari Partai Hanura karena seluruh pengurus saat ini sudah berada di ruang rapat KPU untuk melakukan proses pendaftaran. Sambil menunggu proses pendaftaran yang nanti akan segera berlangsung, Pak Servasius, apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh seluruh pengurus DPP, Pak? Jadi kita sudah menyiapkan ini sejak bulan Oktober tahun 2021. Kenapa? Karena kita membaca bahwa meskipun PKPU yang baru belum terbit, tetapi undang-undang pemilu tidak berubah. Dengan demikian PKPU yang baru itu pasti tidak akan merubah substansi yang berarti. Karena itu kami sudah menyiapkan tim khusus di mana Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekjen me-SK-kan tim verifikasi yang secara khusus
memberikan atensi untuk persiapan itu mulai dari bulan Januari sampai dengan tahapan kita mendaftar hari ini. Apa konkretnya adalah kami melakukan revitalisasi organisasi sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan penginputan SK di Sipol. Yang berikut, kita memobilisasi PIC seluruh Indonesia ke Jakarta untuk sama-sama menginput di dalam internal Sipol sebelum kita masuk ke Sipol. Baik. Bapak Servasius, kita simak dulu bagaimana kondisi yang saat ini terjadi di ruang rapat KPU di lantai 2. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua KPU dan seluruh para wakil. Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu beserta semua para wakil. Hadirin hadirat, terkhusus keluarga besar Hanura. Hanura! 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 Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Ketua, kedatangan kami adalah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh KPU. Dan kami sejak awal selalu patuh dengan keputusan-keputusan KPU dari sejak saya pimpin sampai sekarang ini. Itu sebabnya kami merasa bangga, apalagi Pak Ketua sudah dikenal oleh seluruh tokoh-tokoh Hanura. Dan Saudara Ketua KPU juga telah melihat bagaimana sepak terjang Partai Hanura selama ini. Kita mengharapkan agar KPU betul-betul melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil. Semoga pemilu yang sekarang adalah pemilu yang bermartabat. Pemilu yang betul-betul membawa harga diri bangsa dan terus kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, Partai Hanura berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya kami yakin dan kami percaya kita semua sama, dan rakyat sekarang sedang menonton, melihat, dan mengawasi kita. Rakyat sekarang sedang melakukan manuver-manuver, dan rakyat kita seluruhnya telah merasakan berulang-ulang kali pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Itu sebabnya KPU dan Bawaslu itu menjadi sangat penting, karena KPU itu adalah yang menentukan tokoh-tokoh yang akan mengambil keputusan terhadap keputusan dalam membangun bangsa ini secara utuh. KPU dan Bawaslu itu akan menjaga dan akan mengayomi agar semua partai-partai patuh dengan aturan yang telah ditentukan. Tidak ada perbedaan partai apapun di dalam republik ini selain adalah kebijakan yang harus diikuti sesuai dengan aturan KPU. Bapak Ibu sekalian, kami datang di samping dengan pengurus-pengurus Dewan Perwakilan Pusat, DPP Partai Hanura,
juga dibarengi seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Dan juga kami memohon kepada masyarakat agar mendoakan KPU dan Bawaslu betul-betul diredoi pelaksanaannya, benar-benar dijaga martabatnya sehingga dapat menjalankan tugas ini dengan adil dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Hanura kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindramata dari Partai Hanura kepada Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah bendera pusaka Republik Indonesia yang dibikin di Museum Ibu Fatmawati di Bengkulu. Ini mungkin satu-satunya yang menyerahkan bendera ini kepada KPU. Dan ini juga diurus dan dibawa secara khusus oleh Ketua DPD Bengkulu. Dan selanjutnya penyerahan cindramata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Hanura. Baik, kami ucapkan terima kasih. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hasyim Asyari. Berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan pusat Partai Hanura yang hadir langsung, Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum. Yang kami hormati para anggota KPU, Pak Sekjen beserta jajaran. Yang kami hormati anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, para pemantau. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, kita dapat bersilaturahim di sini dalam rangka silaturahim kepemiluan. Ibu Bapak yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, KPU melaksanakan kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Dan pada hari ini, hari yang ke-8, Partai Hanura hadir untuk mendaftarkan diri pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sebagai calon peserta pemilu 2024. Saya kira kita sudah memahami semua untuk kegiatan pendaftaran yang akan kita jadikan rujukan adalah hanya satu hal saja, yaitu kelengkapan dokumen. Jadi yang akan diperhatikan atau sama-sama nanti kita cocokkan antara tim dari Hanura dengan tim dari KPU adalah memeriksa apakah dokumen persyaratannya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, nanti akan diterbitkan berita acara yang memberikan status bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap dan kemudian dinyatakan didaftar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ikhtiar-ikhtiar kita dan kerjasama kita dapat memperkuat perkembangan demokrasi di Indonesia dan tugas-tugas kepemiluan kita diberikan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama Partai Hanura dengan KPU. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada layanan-layanan dari KPU yang kurang memadai atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang pimpinan Partai Hanura untuk berkenan melangsungkan sesi foto bersama kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum, dan kami mengundang untuk pimpinan dari Bawaslu untuk bisa melangsungkan sesi foto bersama. Saat ini kita saksikan, pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Hanura berfoto bersama dengan jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang. Dan yang kemudian direspon begitu oleh Ketua Umum atau Ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari. Nantinya setelah berkas pendaftaran ini diterima oleh pihak KPU RI akan dilihat, ditelaah begitu, apakah sudah lengkap atau belum. Dan jika sudah lengkap, maka KPU RI akan menerbitkan berita acara bahwa persyaratan-persyaratan yang memang diwajibkan oleh pihak penyelenggara pemilu ini sudah lengkap dan statusnya adalah didaftar. Jadi yang sampai saat ini akan diberikan adalah lengkap atau tidak lengkap, belum terverifikasi sah atau tidak sahnya. Kita lihat sesi foto bersama sudah selesai. Kita akan kembali ke rekan Sisilia Sinabariba. Selamat siang, Sisil. Silakan, apa yang bisa Anda sampaikan langsung dari gedung KPU RI pasca Partai Hanura secara resmi sudah menyerahkan begitu ya berkas pendaftaran kepada pihak KPU RI. Ya, Reno, memang butuh waktu setidaknya 6-8 jam bagi pihak KPU untuk mencocokkan antara dokumen fisik yang dibawa oleh pengurus DPP Hanura dengan data yang tercantum di Sipol, sehingga nanti dapat dikeluarkan bukti acara pendaftaran. Apakah pendaftaran yang dilakukan oleh Hanura hari ini dapat diterima ataukah memang ada hal-hal yang harus diverifikasi lebih lanjut. Namun pihak dari pengurus DPP yakin. Namun sebelum itu, Reno, kita dengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura. Apa ini? Oh, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kami pergi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Hanura! 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 Sederhana. Dan saya kira apa yang saya lakukan juga sama dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai terdahulu.
Jadi isinya ya begitu-begitu juga lah. Ya kita yang gampang-gampang aja, dan kita sudah menjadi peserta pemilu ya yang lalu, sekarang juga menjadi peserta pemilu dan sudah siap dengan segala persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam keputusan-keputusan dan instruksi KPU. Saya kira itu. Optimismenya memang harus optimis. Partai apa saja itu harus optimis, apalagi Partai Hanura. Ya kan? Itulah tadi semangatnya itu. Ya. Semangatnya itu betul-betul semangat juang berpihak kepada rakyat, lantas kemudian ingin menyentuh dan mendidik rakyat berpolitik. Jadi saya kira samalah hati kita ini semua. Saya kepengen kita bisa maju, masyarakat pers juga bisa maju, lantas kemudian adik-adik kita bisa maju, dan sekarang milenial itu harus menentukan dan memilih siapa pemimpinnya di masa yang mendatang. Karena 60% 2024 itu adalah milenial. Jadi Anda semua sangat penting. Anak-anak muda sangat penting. Dan sangat menentukan. Oke? Target itu ya kita sederhana aja. Yang bisa masuk dulu ke parlemen. Itu target. Mau berapapun yang bisa masuk parlemen itu target kita. Karena apa? Calon-calon parlemen itu semuanya kita tentukan dari daerah-daerah. Tidak dulu kan komando. Ini yang nanti mewakili daerah ini. Di daerah dia sudah dikenal. Jadi marilah kita kembali sekarang ya, mengajak orang-orang daerah itu melaksanakan politiknya dengan tanpa ada perasaan ragu-ragu lagi, dan setiap daerah menginginkan orang daerahnya tampil. Kita semua di sini orang daerah, tidak ada orang pusat. Semuanya orang daerah. Maka daerah menjadi penting. Daerah-daerah sangat penting. Dan daerah-daerah sekarang sudah sangat cerdas. Dia tahu kalau dia masuk di partai mana yang dia kira-kira bisa terpilih. Ya. Tidak mustahil sekarang ini situasinya sudah berubah. Suasananya sudah berubah. Itu. Bagaimana? Ini sedang kita pikirkan, masalah koalisi ini kan belum saatnya. Kan saya sudah berapa kali, baru-baru saya diwawancara juga mengenai bagaimana, saya bilang, ya orang boleh saja tampil, tapi begitu menyatakan dirinya sebagai calon, dia harus keluar dari kabinet. Ya toh? Karena akan mengganggu sistem. Tapi kalau masih embrio saja, ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyatakan saya calon, dan sudah menyatakan salun, harus keluar dari kabinet. Kenapa? Karena itu mengganggu sistem dalam kabinet itu sendiri. Dan tentunya, ya itu akan menyusahkan pemimpin nasional, presiden. Karena presiden yang membentuk kabinet itu. Begitu. Ya. Nggak ada, itu yang keluar itu silakan keluar, malah kita senang kalau keluar duluan itu nggak mengganggu di dalam, iya kan? Aduh, itu apa namanya? Ya, saya nggak usah ngomong lah, ya itu kesian deh lo gitu, ya. Tapi ya itu haknya gitu. Andai kata orang keluar dari sebuah partai dengan terhormat, itu kita hargai, ya kita hargai. Silakan saja. Banyak kok yang dari partai besar keluar, partai ribut, ini ribut, semua terkena dampak itu. Terutama kita agak menurun itu pada waktu pandemi, itu ya, COVID.
2,5 tahun sampai 3 tahun sekarang. Ditambah lagi saya 2,5 tahun tidak aktif, sama sekali tidak aktif. Tapi untung kawan-kawan saya ini pengurus yang hadir, ini konsekuen dan konsisten dalam membangun sistem ya Partai Hanura dengan sungguh-sungguh sampai ke tingkat daerah. Anda lihat sendiri, tadi di bawah seluruh ketua-ketua partai di daerah, ketua-ketua DPD di daerah hadir. Ya. Yang masih sampai saat sekarang kita punya 809 kursi DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi ya nggak main-main itu, ya kan? Dan insya Allah nanti tentu akan kita usahakan bagaimana, karena ini semua tergantung dari DPD, bagaimana kegiatan DPD itu akan meningkatkan kinerjanya. Kita ini bukan apa-apa di pusat ini. Kalau nggak ada DPD, DPC itu nggak ada apa-apa kita. Jadi jangan intervensi kepada DPD-DPD itu sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan inspirasinya untuk bagaimana memenangkan pertandingan di daerah-daerah. Jadi saya bilang samalah, pikiran kita sama begitu, ya. Oke? Sekarang saya sudah mulai sehat, buktinya insya Allah saya didoakan oleh teman-teman ini, terutama orang-orang yang saya kenal. Terus kemudian saya juga merasa kesehatan saya sudah pulih dan saya akan bergerak terus dan saya akan cari saudara-saudara semua untuk kita bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, yang tadi Anda saksikan adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Hanura, Osman Sabtaodang, yang menyampaikan bahwa tujuan utama dari partainya adalah untuk memajukan Indonesia. Namun bagaimana cara Partai Hanura memajukan Indonesia? Kembali bersama Pak Servasius di sini. Pak Servasius, 3 kali Partai Hanura ikut dalam kontestasi pemilu. Apa yang baru yang ditawarkan Partai Hanura tahun ini? Tentu Partai Hanura mau mengedukasi publik agar berpolitik mengedepankan nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai NKRI. Kenapa? Karena hari-hari ini negara kita terpolarisasi, masyarakat terpolarisasi oleh sistem politik yang multipartai. Oleh karena itu, Hanura punya ekspektasi adalah bagaimana mendidik masyarakat agar tidak larut di dalam polarisasi politik. Sehingga misi mengembang negara kesatuan Republik Indonesia itu benar-benar menjadi tujuan daripada kehidupan bernegara khusus kita di Indonesia. Karena hari-hari ini masyarakat terpolarisasi oleh politik identitas, politik kepentingan. Nah, Hanura ingin masyarakat Indonesia keluar dari zona itu dan mengajak semua stakeholder, mengajak semua partai politik agar sama-sama untuk mengedukasi publik dengan politik yang edukatif, dengan politik yang transformatif, dengan politik yang memahami nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai NKRI. Karena hari-hari ini kita seperti langkah mundur. Karena itu Hanura mengedepankan nilai-nilai itu sebagai spirit perjuangan untuk kembali menentukan arah kekuasaan pada tahun 2024. Pak Servasius, setelah proses ini nanti tentu akan ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di lapangan. Karena Partai Hanura non-parliamentary ya Pak ya. Lalu bagaimana kemudian memastikan bahwa proses ini nantinya berjalan dengan lancar untuk DPC-DPC Anda? Yang jelas kami sangat optimis. Kenapa? Karena semuanya itu kan mengacu pada ketentuan undang-undang, ketentuan PKPU, dan kami sudah memenuhi semua syarat itu. Baik, Pak Servasius, kita coba bergabung bersama dengan Ketua dari DPP
Ketua Umum dari Partai Hanura, Osman Sabtaodang, yang tadi sudah sempat memberikan pernyataan dan juga konferensi pers serta menyerahkan langsung dokumen untuk dicek lagi oleh pihak KPU. Namun sebelum itu, karena masih dilakukan juga pertanyaan dan juga doorstop dari rekan-rekan media, Redo dan pemirsa, kita coba lagi ke Pak Servasius. Pak, lalu apa sebenarnya arahan yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada seluruh DPD? Karena tadi dikatakan DPD adalah kunci, terutama untuk pemenangan Partai Hanura. Pertama, kenapa Ketua Umum menekankan kepada teman-teman DPD sebagai key person? Karena mereka lah yang dekat dengan masyarakat. Mereka lah yang mengetahui suasana kebatinan masyarakat. Mereka lah yang tahu kebutuhan masyarakat. Karena itu tentu Ketua Umum mengidentifikasi itu sebagai kepentingan yang menyentuh. Oleh karena itu teman-teman Ketua DPD sudah punya kewajiban politik untuk menentukan bagaimana caranya mengejawartakan nilai-nilai politik Partai Hanura di tingkat masyarakat. Sehingga masyarakat mengerti, memilih, dan akhirnya bersama-sama menentukan arah kekuasaan. Apakah termasuk juga untuk bisa mencapai target masuk parliamentary threshold nanti ke depan? Tentu, itu yang menjadi target utama. Karena kerja politik hari ini adalah untuk bisa lolos parliamentary threshold. Dengan lolos parliamentary threshold, maka pihak Partai Hanura tentu akan berpartisipasi di dalam menentukan arah kekuasaan. Berapa target dari Partai Hanura untuk bisa masuk PT ini, Pak? Kita target 12%. Target sesuai dengan hitungan kita 12%. Bagaimana memperkuat kemudian konsolidasinya nanti tadi sempat disampaikan agar Ketua DPD bisa mengejawantahkan pesan dari Ketua Umum? Program-program kerja kerakyatan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat DPC sudah disiapkan semua. Tinggal diaplikasikan, tentu pertama dengan membangun soliditas dan sinergitas antara partai. Artinya memang strategi pemenangan ini sudah disiapkan oleh Partai Hanura. Cuman tadi sempat digarisbawahi oleh pihak Ketua Umum, tadi Pak Osman sempat menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu memegang penting dalam proses pelaksanaan ini. Dan kita akan coba langsung bertanya, pemirsa dan juga Redo, kepada Ketua Umum dari Partai Hanura, sudah bergabung bersama kami di sini, Pak Osman Sabtaodang. Ya. Pak Osman, selamat siang. Siang. Silakan Pak. Aduh, ini duduknya. Oke, siap. Sudah selesai menyerahkan semua dokumen. Bagaimana tadi Bapak melihat prosesnya yang berlangsung di sana, Pak Osman? Sudah. Baru saja kita sudah diterima oleh Ketua KPU, Bawaslu, dan semuanya sudah kita serahkan 100% daripada pekerjaan yang telah diwajibkan oleh KPU sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Partai Hanura. Pak Osman, tadi yang menarik adalah Pak Osman menyampaikan bahwa DPD itu memegang peran penting. Dan tadi sempat dijelaskan juga oleh Ketua DPP, bagaimana peran penting pengurus DPD. Bisa Bapak sampaikan lagi seberapa urgentnya, seberapa pentingnya peran DPP ini, terutama untuk memenangkan Partai Hanura, Pak? Ya, jadi begini ya, DPD itu kan yang mengumpulkan suara. DPP nggak ada suara. DPP hanya menghimbau ketua-ketua DPD, DPC untuk memenangkan pertandingan. Dan pertandingan itu ditentukan oleh DPC, DPAC, dan DPD. Ya, jadi ya terus terang saja, mereka itu harus kita dorong, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin. Lantas mereka yang tahu tentang daerahnya sendiri, bukan kita. Kalau kita perintah dia nggak laksanakan, bagaimana? Ya, tidak sesuai dengan pikiran mereka, menjadi konflik. Nah, sekarang kita melakukan sistem itu dengan betul-betul menggunakan sistem yang diatur oleh Hanura untuk memberikan kepercayaan kepada DPD, DPC, PAC. Jadi mereka menjadi penting. Mereka sangat akses dalam memenangkan pertandingan dalam pemilu. Apa pertandingan seperti apa yang mereka harus hadapi dan apa pesan Bapak kepada mereka agar mampu menghadapi pertandingan nanti, Pak? Nah, itu rahasia perusahaan. Itu rahasia partai. Kalau sekarang kita buka, nanti orang lain niru, apalagi partai-partai baru nanti. Ya kan? Tapi Pak Osman, kalau kita bicara tadi mengenai target, ini kan juga menjadi salah satu hal yang harus dicapai oleh Partai Hanura. Berapa target yang Bapak sampaikan dan apa yang kemudian harus dilakukan DPD ke depannya? Ya, ini target. Kita nggak bisa buka, kenapa? Sekarang kan kita calonkan itu dari daerah-daerah yang mencalonkan. Tidak lagi instruksi DPP. Jadi daerah mencalonkan, kita koreksi, kita cocok, itu menjadi calon. Tapi usulnya dari daerah-daerah. Nah, kalau daerah itu tidak kuat, ya
memerlukan dropping dari orang daerah itu yang kuat, lantas orang yang dikenal, ya itu sah-sah saja. Ya, tapi sekarang itu kita merubah sistem ini agar daerah-daerah itu berperan. Dia menunjuk orang-orang yang dikenal oleh daerahnya. Ya, karena selama ini kenapa banyak yang gagal? Karena ya bagaimana orang nggak dikenal terus ditampilkan sebagai calon, ya kan? Nah ini yang kita Artinya Hanura akan menghadirkan sosok-sosok yang lebih dekat dengan partai dan lebih dekat dengan rakyat masyarakat di daerahnya. Ya karena rakyat harus mengenal dia gitu. Rakyat di daerah itu kan cinta sama orang daerahnya, ya kan? Karena apa? Karena emosional daerah itu di mana-mana masih ada, ya. Pak, artinya belum ada angka yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk target parlemen nanti? Ya, kita nggak mau berandai-andai. Andai kata begini ya harus begitu gitu. Karena andai kata begitu harus begini. Itu bicara target. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Pak, koalisi. Koalisi yang akan dilirik-lirik oleh Hanura saat ini apakah sudah ada? Koalisi ini menjadi penting. Terus terang saja. Koalisi ini menjadi penting, tapi kita masih melihat koalisi mana yang bakalan menang. Karena sampai detik ini, di mana Hanura berada, di situ pemimpinnya menang. Jadi kita mau memilih koalisi yang bakal memenangkan pertandingan itu sebagai capres. Gitu. Tentu ada indikator-indikator yang sudah disiapkan oleh Hanura untuk melihat, oh koalisi ini bisa. Apa indikatornya Pak? Indikatornya, pertama dia tajam. Siapa calon yang bakalan jadi. Kedua, saya tanya sama dia, ini calon you siapa? Oh ini, ini enggak deh. Yang ini siapa? Ini enggak. Ini boleh nih. Yang ini boleh nih. Kenapa? Ini ada kaitan, saya nggak bisa cerita sekarang, gitu. Artinya sosok yang akan diusung menjadi pemegang utama, apakah nanti Hanura akan merapat atau tidak? Sosok yang pertama, kami sekarang sedang tetap konsisten mendukung Presiden Jokowi sekarang ini. Ya, sampai bagaimanapun kami akan menunggu komando dari dia, apa yang kira-kira menjadi pikiran dia yang pertama. Kedua, kita melihat koalisi yang akan dibangun oleh Presiden itu tentu ada isu-isu yang bisa kita tangkap. Lantas kemudian juga kita tentunya akan menentukan sikap sebelum pemilihan. Dan insya Allah nanti di Hanura ini ada orang-orang tertentu bisa melihat sesuatu. Sesuatu yang dilihat, yang diharapkan dapat dilihat itu apa Iya, Pak Osman? itu yang kita nggak bisa ceritakan sekarang. Tapi Tunggu dari aja nanti. baik, yang menjadi penasaran berikutnya adalah Pak, dari sejumlah nama yang sudah muncul di publik saat ini, baik itu pemimpin daerah ataupun pemimpin pemerintahan, apakah sudah ada nama yang menurut Partai Hanura cukup menarik untuk diusung begitu dan didukung? Ini rahasia kita ya. Rahasia kita tidak boleh buka karena jangan sampai mengecewakan orang lain, karena Hanura selalu ingin bersahabat sama semua siapa saja. Jadi persahabatan itu di atas segala-galanya. Ada lawan kita yang baik juga bisa kita dukung, tapi belum tentu ya sekarang ini kita mengambil keputusan itu. Pak, kita kembali ke proses tahapan pemilu yang saat ini masih berlangsung dan masih panjang. Hari ini DPP Hanura membawa ketua DPD-nya dengan membawa pakaian adat tradisional. Apa pesan politik yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Hanura, Pak? Persatuan dan kesatuan. Bahwa kita di mana-mana berbeda-beda tapi satu. Itulah moto daripada Partai Hanura. Satu bangsa, bangsa Indonesia, dan kita tidak mau dipecah-pecah, ya. Dan insya Allah mereka semua sadar daerah-daerah ini harus bersatu. 3 kali mengikuti kontestasi politik, kontestasi pemilu, begitu. Apa yang hal baru yang kemudian ditawarkan oleh Hanura untuk kontestasi kali ini? Itu saya bilang tadi, itu rahasia kita. Kenapa? Karena DPD ini sekarang sudah pinter, beda dengan dulu. Dulu komando. Sekarang mereka yang beri komando kepada kita. Pak, ini begini Pak. Ini lebih baik begini Pak. Karena kita mendapat
gangguan begini-begini Pak. Oh mereka pinter-pinter semua. Karena mereka itu nggak gampang jadi ketua DPD. Kalau jadi ketua DPD, mereka menjadi pemimpin di daerah itu. Itu bedanya. Oh terus orang mau ganggu-ganggu dia akan lawan. Kedua, dia punya program masing-masing yang kita support. Dan mudah-mudahan mereka semua berhasil. Oke, amin. Pak Oso melihat saat ini juga politik kita cukup cair begitu ya Pak. Banyak muncul partai-partai baru. Sementara Hanura kita dapat sebut partai senior begitu. Bagaimana Partai Hanura sebagai partai senior melihat kemunculan partai-partai baru pada saat ini? Ya sah-sah saja. Orang kan mempunyai keinginan tuh boleh-boleh saja. Dan tidak ada larangan juga, ya kan? Jadi ya kita harus menerima apa adanya. Tidak ada itu larangan. Dan saya menghargai mereka membuat partai baru ya sah-sah saja. Tapi ya pilihlah. Nggak usah deh. Artinya Hanura cukup pede untuk maju nanti di kontestasi pemilihan. Sangat pede. Yuk lihat aja ketua-ketua daerah tadi semua. Begitu pedenya mereka. Ya bukan saya. Kan saya nggak menentukan apa-apa. Saya nggak bisa bikin apa-apa juga. Saya hanya bisa mendoakan mereka berjuang di daerahnya. Dan betul-betul mempunyai suatu semangat, satu kepercayaan pada dirinya sebagai pemimpin dan bisa menjadikan sesuatu yang betul-betul diharapi oleh orang daerahnya sendiri. Pak Osman, yang tadi juga saya garis bawahi ketika Bapak menyampaikan pidato di dalam ruang rapat adalah pentingnya peran KPU dan Bawaslu, terutama untuk pelaksanaan dan juga pengawasan pelaksanaan pemilu nanti. Bisa disampaikan dan dielaborasi lagi, Pak, seberapa penting KPU terutama untuk menghindari konflik-konflik yang sempat terjadi di masyarakat? Karena terus terang yang bikin aturan kan KPU. Yang jadi wasit kan KPU. Makanya saya bilang, KPU itu harus konsisten dan berlaku adil. Kenapa? Jangan sampai bisa diintervensi oleh partai-partai tertentu. Ya, jadi ya semangat itu kita akan dukung. Begitu, ya. Pak, kemudian kita tahu tahun ini KPU sudah menggunakan teknologi, kemudian ada sipol begitu untuk membantu mempermudah partai politik mendaftar gitu. Apakah ini juga menurut Bapak ada yang perlu diperbaiki, ada kesulitan apa? Ya, mungkin ya sekarang ini kita belum tahu, tapi pasti ada kurang lebihnya. Kenapa? Karena baru sekarang aturan ini dipakai. Barang yang baru itu pasti ada kurang lebihnya. Jadi kita bersabar saja dan kita ikhlas saja. Yang penting kita sudah mengikuti keinginan KPU. Baik, dan optimis nanti akan lanjut ke tahapan berikutnya. Ya. Oke, Pak, ini mumpung ada ketua DPD dan juga ada di wilayah Indonesia, seluruh Indonesia, kader-kader dari Partai Hanura mungkin menonton. Apa sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader Hanura untuk nanti mungkin pemenangan pemilu 2024 dan juga strategi pemenangan berikutnya? Saya ingin menyampaikan pertama selamat kepada seluruh DPD, ketua DPD yang terpilih di daerahnya masing-masing. Dan mereka dipilih itu bukan dipilih oleh saya, tapi dipilih oleh DPC-nya. Bila mana dipilih oleh DPC-nya, itu adalah sah. Sah sekali. Karena kita tidak mengintervensi pemilihan itu. Ya. Jadi, terus terang saja, mereka adalah pemimpin rakyat daerahnya. Jadi saya ucapkan selamat kepada seluruh ketua-ketua daerah, karena mereka akan bertanggung jawab dalam pemenangan pemilu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura, atas kesempatannya berbincang pada hari ini, dan semoga nanti tahapan berikutnya untuk Partai Hanura berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak ya. Dan Redo, demikian perbincangan kami bersama dengan pengurus DPP dan juga DPD dari Partai Hanura setelah mereka menyampaikan proses pendaftaran pada hari ini ke KPU. Kembali ke Anda di studio, Reno. Baik, terima kasih rekan Sisilia Sinabariba untuk informasi Anda. Itu tadi pemirsa, kita sudah bersama-sama mengikuti rangkaian pendaftaran Partai Hanura di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita rangkum bersama, yang akan kita simak bersama, bahwa Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura ini mengharapkan pemilu 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi yang bermartabat, membawa harga diri bangsa, serta yang tak kalah penting adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kemudian hal lain yang disampaikan oleh Usman Sabtaodang bahwa pengurus Hanura di daerah ini baik di tingkat provinsi sampai bawah adalah kunci kemenangan partai Hanura di pemilu 2024, di mana saat ini Hanura punya sekitar 809 kursi DPRD, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berbicara soal pemilu 2024, tadi disampaikan oleh Usman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura, bahwa target Partai Hanura adalah masuk dalam parlemen, berapapun persentasenya. Kemudian berbicara soal koalisi, tadi Usman Sabtaodang juga mengatakan koalisi ini memang menjadi hal yang penting, tetapi Hanura ini akan melihat koalisi mana yang akan menang, begitu ya. Tetapi sampai sekarang belum menentukan arah pilihannya. Terakhir yang juga menjadi hal penting disampaikan oleh Usman Sabtaodang adalah Partai Hanura konsisten mendukung Presiden Joko Widodo dan menunggu arahan sosok Jokowi untuk di pemilu 2024. Tetapi Usman Sabtaodang tadi juga berpesan, jika nantinya ada capres atau cawapres yang sah dan ini berasal dari barisan Menteri Presiden Joko Widodo, maka Usman Sabtaodang meminta yang bersangkutan ini harus segera keluar dari kabinet agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Setidaknya itu adalah beberapa poin pemirsa disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, pada saat pendaftarannya di Partai Hanura di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemirsa, demikianlah akhir dari live event Metro TV pendaftaran Partai Hanura di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Rino Reksa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Program Metro TV berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa.